Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini tanggal 17 Maret tahun 2022. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa trader semuanya, pada hari ini ada tanggal 17. Saya akan membawakan sedikit analisa trading harian kita, sedikit informasi. Di gaya analisa trading saya ini, saya menggabungkan dari 3 sisi analisa. Pertama adalah sentimen, yang kedua adalah fundamental, dan yang ketiga adalah teknikal, ya. Jadi orang biasanya cuma analisa teknikal ya, tapi kalau saya menggabungkan itu dalam dari 3 sisi, sentimen, teknikal maupun fundamental. Oleh karena itu trader semuanya, kita akan mulai seperti biasa acara kita ya. Kita akan mulai seperti biasa acara kita, dan saya berharap semoga acara ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke trader, kita mulai. Kita langsung mulai. Saya pindah dulu ke sini. Oke, trader semuanya, sahabat trader, saya tutup layar dulu. Oke. Oke, trader semuanya, kita mulai dari informasi pertama, itu dari pound sterling angker saham dolar. Trader semuanya, pound sterling angker saham dolar diperdagangkan pada teritori yang positif sedikit di atas 1.1000 ya, nilai psikologi di seputaran 1.1007 selama perdagangan sesi Asia pada hari Rabu kemarin, di mana dolar Amerika berjuang untuk mendapatkan permintaan di lingkungan pasar yang positif terhadap resiko. Di samping itu juga trader, euro angker saham dolar berada di ambang penembusan yang lebih tinggi karena berlanjut pada momentum setelah pertemuan Federal Reserve pada hari Rabu kemarin. Nah, ini yang informasi berikutnya nih. Menurut Jeffrey Gundlach, raja obligasi di Wall Street, dan dia adalah pendiri dan Chief Executive Officer Double Line Capital. Si Jeffrey ini bilang bahwa dia percaya bahwa resesi ekonomi Amerika memungkinkan akan terjadi tahun 2023. Karena Federal Reserve mungkin gagal memberikan pendaratan yang lunak ya. Artinya, kalau memang benar dia itu terjadi, wah itu bahaya. Pasti akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika supaya mengamankan sisi perekonomian mereka. Seperti sekarang, di saat resesi terjadi di Amerika punya perekonomian kurang terlalu bagus, apa yang dilakukan? Ya, dia masuk ke area peperangan ya, tapi dia tidak langsung terjun. Dia cuma memasok bahan-bahan yang bisa memperpanjang keadaan ini kekacauan di seluruh dunia. Akhirnya apa? Dolar melambung tinggi, dolar menguat, mata uang lainnya melemah. Saya udah 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu saya memberikan analisa dan saya bilang bahwa euro angka saham dolar akan menuju ke 1.09 atau 08 terjadi. Cuman waktu saya bilang bisa sampai seperti kayak gitu, ada kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa ya, mungkin perang dan lain-lain, dan kenyataan terjadi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, saya berharap supaya Bapak Ibu ini seorang trader itu jangan menyampingkan informasi-informasi tentang fundamental yang terjadi. Oke, kita tahu teknikal dibutuhkan untuk mengambil posisi, kapan kita buy, kapan kita sell, kapan kita close, kapan kita keluar dari trading. Tapi yang harus kita pahami juga fundamental apa yang akan terjadi ke depan. Saya seperti memberikan analogi bahwa fundamental itu ibaratnya sebuah peperangan, sedangkan teknikal itu battle, pertempuran. Untuk bisa memenangkan peperangan yang besar, kita pasti akan melakukan pertempuran-pertempuran kecil. Hasil pertempuran-pertempuran kecil ini yang memenangkan suatu peperangan besar. Oleh karena itu kita harus tahu dulu arahnya ini kemana. Setelah kita tahu arahnya baru kita masuk ke intinya. Oke, kita langsung keluar aja. Kita coba langsung ke platform kita. Oke, kita lihat trader. Kita masuk ke platform. Nah, ini dia. Oke, kita mulai dari euro angka saham dolar. Trader secara garis besar di time frame 1 hari bagaimana keadaan euro angka saham dolar. Hari ini setelah kemarin dia melambung tinggi, meninggi ya, menembus angkasa. Nah, hari ini sampai menuju pasar Eropa dibuka, dia masih ada kecenderungan wait and see.
saya tidak bisa bilang bahwa hari ini dia akan sell, belum tentu. Karena pasar Eropa belum masuk. Ini baru masuk di pasar pasar Asia. Dia masih wait and see. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan setelah pasar Eropa buka, dia bisa berubah dan dia bisa menjadi buy. Dia bisa menjadi bullish. Ya, oleh karena itu menjelang pasar Eropa dibuka, pasti akan terjadi penguatan di mata uang Eropa, Euro. Jadi tidak ada kemungkinan setelah sekarang ini dia agak sedikit wait and see ya, bearish nggak, bullish nggak, wait and see. Tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti dia akan bullish ke depan. Oleh karena itu kita akan melihat arah pergerakannya gimana. Oleh karena itu trader, dalam trading itu pragmatis. Kalau kita masih wait and see, janganlah kita open posisi. Kita open posisi di saat kita tahu arahnya kemana dulu. Jadi kita wait and see arah ke depan seperti kayak gimana. Oke, kita lihat di time frame lebih kecil, time frame 1 jam. Ya, oke. Rentang harian saya taruh dari 1.10031 sampai 1.10515. Jadi pergerakannya cuma di sekitar situ aja ya. Nah, dengan resisten satunya 1.10612 dan 10709. Nah, kalau kita lihat di sini sudah sangat jelas. Ini saya coba trend lainnya ke atas dan ini saya trend lain ke bawah. Sudah sangat jelas bahwa ya kecenderungan ya dia akan sedikit bearish ya menuju di saat pembukaan pasar Eropa. Ya, oleh karena sorry terlalu bersemangat aku ini ya. Oleh karena itu, kalaupun dia akan menjadi penurunan, dia akan menurut prediksi saya, analisa saya, dia akan mencoba sampai menembus ke titik 1.10165. Ya. Nah, ini dia nih. Kalau dia udah menembus 10165 di sini, ya 657-an lah, 173 lah contoh seperti itu. Nah, kita akan wait and see, kita akan lihat arahnya kemana. Itu juga bisa dilihat stochastik udah terjadi titik perselingkuhan di sini. Nah, ini titik perselingkuhannya mulai dari sini. Dia turun, RSI-nya juga udah sedikit turun menuju ke oversold turun ke bawah, ya. Jadi menurut pandangan saya dia akan turun terus ya sampai ke titik 1.10177 ya. Dia akan mencoba ya. Kalaupun memang dia menembus di situ, dia akan coba turun terus ke bawah. Dan artinya kecenderungan itu dia akan menurun ke bawah. Tapi jangan lupa trader bahwa hari ini dolar Amerika akan terjadi fundamental, dan fundamental itu bisa mempengaruhi pergerakan arah mata uang yang punya orang bilang koneksi ya dengan dolar Amerika ya. Dan bisa terjadi kemungkinan hari ini dolar Amerika akan menguat setelah fundamental itu akan terjadi. Jadi kalaupun memang dia akan sedikit naik ke atas, dia akan turun lagi ke bawah. Tapi kalau misalnya euro tidak bisa melindungi mata uang dia, tidak bisa berkelahi jalanan dengan mata uang dolar, ya tidak tertutup mungkin akan turun terus ke bawah. Dan setelah pasar Amerika dibuka lebih turun lagi dan bisa sampai ke titik support 1 di 1.09951, atau dia bisa lanjut terus ke 1.9886. Apalagi kalau ditambah hari ini ada peperangan lagi yang timbul di Ukraina, lebih turun lagi. Ya, oleh karena itu menurut sentimen saya bisa bilang bahwa arahnya ini dia akan mencoba sampai ke 1.10169. Setelah itu kita lihat ke depan seperti kayak gimana. Kalau di pasar Eropa dia tidak bisa memberikan perlawanan, artinya mata uang ini dia akan menguat, turun dan turun terus. Ya. Nah, tapi misalnya dia bisa memberikan perlawanan, ya tidak tertutup kemungkinan dia akan balik lagi. Dan menurut prediksi saya, kalaupun dia bisa balik lagi, dia menembus titik sini ya mungkin ya dia akan mencoba untuk menembus di 1.10411. Itu sebagai pijakan awal. Ya, tapi kalau memang lebih kuat lagi, dia akan bisa menembus sampai ke rentang harian hari ini ya di titik resisten ya. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa nanti di malam hari tidak tertutup kemungkinan, karena malam hari kalau nggak salah ada news tentang dolar ya, mempengaruhi dolar ya, Gubernur Sentral Bank akan memberikan statement ya. Tapi nanti di akhir itu juga kan akan diberikan statement oleh Gubernur Sentral Bank Eropa. Biasanya seperti kayak gitu ya. Kalau Gubernur Sentral Bank Eropa memberikan statement nanti di akhir itu artinya kekuatan euro akan semakin melemah, sehingga dibutuhkan seorang Mesias untuk menetralisasi penurunan yang terjadi. Ya, tapi ini trader, ini adalah teknikal ya. Kita akan melihat arah kedepannya seperti kayak gimana. Ya, oleh karena itu saya masih tetap berkeyakinan kalaupun dia turun 1.10730 ya 73,
adalah langkah awal untuk dia mencoba menembus nilai tersebut. Ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, trader, kita masuk di mata uang pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah mata uang pound sterling Uncle Sam dolar, trader semuanya? Nah, untuk mata uang pound sterling Uncle Sam dolar, sudah sangat jelas bahwa pasangan pound sterling Uncle Sam dolar telah menyaksikan pergerakan naik yang tajam setelah membentuk basic dalam kisaran sempit 1.3000 sampai 1.3082. Ya, angka inilah ya psikologi. Kinerja greenback yang lemah pada kenaikan suku bunga oleh The Fed telah menopang pound. Ya, artinya pelemahan yang dilakukan oleh The Fed artinya poundnya ini makin menguat ya. Nah, selain itu, The Fed telah menaikkan suku bunga pinjamannya sebesar 25 basic point BP ya, British Petroleum. Wah, itu mah perusahaan minyak itu, untuk menahan laju inflasi. Selain itu, The Fed telah mengumumkan 7 kenaikan suku bunga untuk tahun 2022 demi membereskan kekacauan inflasi yang terjadi. Ya, gampang, inflasi yang terjadi bikin aja peperangan di mana-mana pasti aman juga. Ya, ditetapkan aja permasalahan seperti kayak gini ya, nggak usah perang Amerika. Memasok terus ya peralatan tempur supaya berlanjut terus ya, semakin berlanjut terus dolar Amerika semakin kuat ya. Itu logika sangat simpel, orang pasti akan tahu seperti itu, dan saya yakin trader pun juga tahu. Trader forex kalau nggak bisa membaca situasi politik, waduh bahaya itu. Seorang trader forex itu harus tahu fundamental ya, jangan terlalu ke teknikal, harus tahu fundamental ya. Ya, itu ibaratnya kalau dalam ilmu pengetahuan namanya data science. Kita harus mengetahui data science dulu. Setelah kita tahu data science, kita akan tahu pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Makanya kenapa kalau permainan sepak bola, kenapa Indonesia kalah terus? Karena Indonesia membutuhkan data science. Eropa kenapa maju? Karena mereka punya data science. Data science itu bisa menganalisa setiap kesebelasan yang akan bertanding, kelemahannya di mana, mereka lihat, baru data itu diolah. Setelah data itu diolah, baru menjadi masukan buat seorang trainer, pelatih untuk membuat suatu strategi. Begitupun juga dalam trading. Fundamental tahu, nanti seorang trader memformulasikan menjadi suatu strategi trading tahu mana yang benar, mana yang bagus dalam posisi atau closing, bisa menjadi profit buat trader tersebut. Oke, kita langsung masuk. Sekarang kita coba masuk ke platform trading kita. Oke, trader, kita masuk ke platform trading. Sekarang kita coba lihat pound sterling Uncle Sam dolar. Kita lihat sini pound sterling Uncle Sam dolar secara garis besar hari ini dia akan melambung tinggi, menerjang luar angkasa. Dia akan green back and green. Dia akan dia akan hijau, sibulis ya, beruang. Ya beruang ya, beruang apa banteng? Banteng ya, beruang dia atau banteng, beruang, masa bodoh ya. Dia akan naik menuju ke angkasa. Nah ini dia ya. Secara sentimennya dia akan bullish. Kan berbicara tentang analisa sentimen kan cuman bullish, bearish, sideways. Kan saya bilang bullish. Dia akan bullish kan sentimen kita. Baru setelah itu nanti kita membahas secara fundamental. Oke, kita lihat ke time frame lebih pendek. Nah, trader bisa lihat di sini. Trader bisa lihat nih ini udah lihat, udah sangat jelas nih. Udah sangat jelas. Ini, waduh, berbicara tentang candle jangan terlalu banyak mengetahui candle. Kita lihat dulu arah pergerakannya ke depan, baru musuh dan lain-lain itu belakangan. Yang penting kita lihat dulu. Kita tarik garis trend line, udah ketahuan. Ini kan trennya akan naik terus ke atas. Jadi, dia akan berusaha untuk menembus ini nih. Ini ceritanya dia nih wait and see nih ya. Apakah dia akan naik terus setelah masuk pasar Eropa atau dia akan turun? Tapi trader harus lihat juga bahwa ini RSI dan MACD masih malu-malu apakah dia melanjutkan terus sampai ke poin 70 dan MACD masih naik lagi. Nah, itu nanti kita lihat kan. Nah, tapi secara garis besar, kalau menurut prediksi saya candle berikutnya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun. Kenapa? Karena ini udah puncak paling tertinggi nih. MACD udah menunjukkan bahwa momentum ini adalah momentum yang udah paling tinggi. Tidak lama lagi dia belok kanan. Dia belok kanan artinya dia akan bearish, sell ya, dia akan bearish atau sell. Nah makanya kenapa saya pasang rentang harian dari 1.31240 sampai 1.31652 supaya kita tahu arahnya seperti kayak gimana ya. Kita udah tahu satu hari ini seperti kayak gini. Kalau
Bapak Ibu, satu hari kalau dibikin ke time frame 1 jam artinya 24 candle. Dibikin ke time frame 4 jam artinya 6 candle. Trader bisa lihat setelah ini trader. Setelah ini candle berikutnya kalau dia tidak tembus dia pasti akan turun trader. Pasti kayak gitu. Pasti kalau tidak ada news yang melambung ya dia pasti akan turun. Pasti akan turun. Ya, dia akan tembus ini ya. Nah, makanya kan saya bilang kita pindah ke time frame lebih kecil, time frame 1 jam. Nah, itu kan dia udah mulai turun kan. Nah, itu dia kan. Makanya kan saya bilang, kalaupun dia turun, ya kalaupun dia turun, saya memprediksikan ya dia turun nggak terlalu lama, mungkin sampai di sinilah. Ya, di sini. Tapi secara garis besar dia akan buy hari ini. Secara garis besar kecuali nanti di pasar Amerika waktu muncul. Waktu di pasar Amerika muncul, itu ada kemungkinan besar dia bisa turun dan saya bisa prediksikan mungkin di 1.31326 adalah nilai yang paling maksimum apabila dia terjadi penurunan. Ya, nilai yang paling maksimum apabila dia terjadi penurunan. Nah, itu dia trader ya. Itu dia. Oleh karena itu saya bilang ini sekarang dia kan wait and see. Pasar belum buka kan. Pasar ini belum buka ya. Pasar Eropa belum buka. Setelah pasar buka baru kita melihat ke depan. Tapi kalau secara teknikal dia udah tahu dia akan belok kanan ini. Dia belok kanan. Nah, nanti masalah trader nanti akan open posisi, pasang stop loss dan take profit itu kan setidaknya kan itu trader yang lebih paham arahnya di mana. Tapi secara garis besar saya udah memberikan sedikit masukan bahwa kalau dikit lagi dia ini akan belok kanan ini. Ya, belok kanan. Dia masih malu-malu dia nih. Kalau dia udah belok kanan ya siap aja turun ke bawah terus. Tapi untuk bisa sampai ke arah di bawah sini wah enggak kayaknya. Karena secara garis besar hari ini ya dia pasti akan naik, akan bullish. Ya. Oke, trader juga lihat juga nih kan. Momentumnya udah selesai nih. Nih momentumnya udah balik kanan terus ke atas kan. Ditambah ini juga ya. Terjadi peperangan ceritanya. Nah, oke, trader udah bisa ya. Nah, dari sini udah sedikit ada gambaran ya. Trading itu banyak trading itu yang sulit-sulit trader. Gunakan logika aja. Logika tarik udah tahu oh ini arahnya gini, arahnya sini udah ketahuan. Nah, nanti kan baru teknikal kan bisa menggunakan indikator. Indikator itu kan cuma kumpulan matematika, trader. Ini semuanya nih matematika semua nih. Matematika semua. RSI ya. RSI misalnya RSI 14, kenapa RSI 14? Karena perhitungan dari 14 candle sebelumnya. Ya, begitu juga MACD ya. MACD nama juga MACD kan. Moving average, konvergensi divergensi 12 26 itu kan MA 12 dan 26 ya. Nah, sebenarnya cuma di situ aja kan. Kita menggunakan data-data tools ini untuk menganalisa. Tapi data tools ini tidak akan berfungsi apabila ada perkembangan politik yang terjadi, fundamental yang terjadi, dia akan sedikit lain, akan berubah. Makanya selalu dibilang apabila news berjalan, yang lain semuanya minggir dulu ke kiri, tiarap ya. Itu orang bilang presiden mau lewat, jadi harus tiarap dulu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya trader kita masuk ke prediksi berikutnya. Kita akan coba di gold. Bagaimana kok gold? Trader bisa lihat gold hari ini ya. Gold hari ini menghentikan pemulihan dari level terendah 2 minggu dan dicatat pada hari sebelumnya karena bergerak ke 1925 sampai 1930 selama awal sesi Asia hari Kamis ini ya. Kelusuan terbaru logam kuning ini dapat dikaitkan dengan keraguan pasar atas perdamaian. Oh, itu kayak Roma Irama ya. Perdamaian Ukraina Rusia. Serta penilaian kembali kenaikan suku bunga Hawkins. The Fed tidak begitu menghibur para pedagang logam kuning tersebut. Ya. Di tempat lain, perhitungan harian COVID-19 di Tiongkok yang lebih lemah meredam masalah virus dari negara naga ini ya. Naga bonar. Dan memperkuat sentimen optimis. Nah, udah kita langsung aja ke platform. Bagaimanakah ini platform? Kita masuk ke gold. Trader bisa lihat gold. Wah, kita bisa lihat secara garis besar hari ini gold ini dia akan tetap sentimennya dia akan bullish. Sudah sangat ketahuan dia akan bullish trader. Saya bilang untuk bisa sampai balik lagi ke 2000 itu aduh, itu harus ada peperangan yang luar biasa lagi tuh. Belum baru kayaknya dia akan kembali lagi mungkin di seputaran 1900-an atau 1800-an ya menurut prediksi saya ya, mungkin di sinilah ya 1800 lah ya, atau kalau paling apes banget mungkin di 1870 1869 ya. Dia juga bergerak. Kalau dilihat di sini kan dia akan mencoba menembus di 1940. Tapi untuk bisa sampai ke 2000 lagi kayaknya mesti ada kejutan
extra joss yang banyak baru bisa sampai ke atas. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, sini udah sangat jelas trader, sudah sangat jelas dengan rentang harian di 1923 sampai 1938, menurut prediksi saya dia udah tidak naik jauh lagi nih. Ya, dia tidak naik jauh lagi. Walaupun ada titik perselingkuhan di sini masih bisa membuat dia sedikit koreksi, dan sedikit itu dia akan naik lagi. Karena kalau trader lihat di sini, trader bisa lihat di sini kekuatan di trennya ini dia orang bilang momentumnya udah agak sedikit naik ya, dia agak sedikit naik dan dia udah berada di titik di sini. Kalau dia udah berada di titik sini ada tidak tertutup kemungkinan dia akan belok kanan turun ke bawah ya. Nah, ini bisa lihat juga dari penembusan RSI dia tidak bisa sampai menembus di overbought ya. Oleh karena itu ada kecenderungan untuk dia agak sedikit balik kanan turun ke bawah. Tapi kalau menurut prediksi saya ya, untuk bisa sampai menuju ke level yang lebih tinggi lagi ya, sampai di sini itu sangat jauh itu. Malah saya bilang 1947 itu paling tinggi banget, dan saya berpikir nggak sampai hari ini. Hari ini kalau menurut saya dia akan turun ya. Kalaupun turun mungkin sampai 1931-an lah ya. Karena secara itu kalau dia turun loh, tapi secara garis besar dia akan bullish. Oleh karena itu 1938 rentang harian itu adalah nilai yang paling maksimal ya. Untuk bisa menembus sampai ke atas lagi, waduh itu menurut saya masih sulit itu ya. Apalagi 1943 menurut saya masih sulit itu. Ya, jadi dia akan berkisar sekitaran antara 1923 sampai 1938. Ya. Nah, nanti trader tinggal lihat aja arah pergerakannya gimana. Kalau pakai time frame 30 ini kan titik perselingkuhannya udah sampai sini dia balik kanan. Nah, ini sampai sini. Nah, dia akan turun ini. Akan turun ya. Trader bisa lihat dengan jelas ya. Trader bisa lihat dengan jelas bahwa sebenarnya rambu-rambunya udah menyatakan sampai di mana ya. Itu aja trader. Nah, tapi secara garis besar kalau di time frame 4 jam ini kan ada peluang dia naik. Makanya kan saya bilang setelah dia koreksi agak sedikit penurunan ya, ada kemungkinan dia bisa naik lagi ya. Nanti kita bisa lihat masuk pasar Eropa itu seperti kayak bagaimana, mempengaruhi apa tidak. Nah, itu dia ya trader ya. Nah, oke, trader, selanjutnya kita akan lanjut lagi ke minyak ya. Kita akan lanjut ke minyak. Nah, bagaimanakah minyak trader? Oke, kita lihat untuk minyak. Oke. Tekanan turun minyak terus berlanjut di tengah sentimen pasar yang membaik. Ada pergerakan yang positif di dalam sentimen di pasar ya. Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan pada hari Rabu bahwa pembicaraan damai dengan Ukraina tidak mudah. Namun, dia menambahkan bahwa ada harapan untuk tercapainya kompromi. Ya. Beberapa formulasi kesepakatan dengan Ukraina mendekati untuk disetujui. Biar cepat selesailah, kasihannya. Kita juga pingin dunia yang damai ya, tidak ada peperangan ya, karena kalau yang namanya peperangan kan nggak ada yang menang di sana, semua pada rugi semuanya ya. Oke, selain itu trader, International Energy Agency ya menurunkan proyeksi permintaan minyak mentah dunia untuk kuartal 2 sampai dengan kuartal 4 tahun 2022 ya, sebanyak 1,3 juta barel per hari di tengah berlangsungnya krisis Ukraina. Oke, kita akan lihat bagaimanakah minyak ini terjadi, perkembangan minyak. Oke, kita coba lihat sini trader. Nah, ini untuk Brent secara garis besar trader untuk hari ini ya ada sedikit dia koreksi setelah kemarin dia agak turun. Seturun-turunnya dia pasti ada kekuatan di mana hari. Sebenarnya gini, kalau trading ya, menurut ya saya punya pengalaman ya, kalaupun dia turun pasti ada hari-hari di mana dia akan mengadakan, orang bilang, beristirahat dulu, mengambil balik lagi ya. Oleh karena itu kalau menurut prediksi saya hari ini kemungkinan besar ya, setelah dia turun paling rendah sekali ya sampai di berapa ini kemarin nih ya, taruh di sinilah 97, mungkin udah saatnya ya untuk hari ini dia akan mengadakan sedikit koreksi terhadap Brent ya. Oleh karena itu secara garis besar hari ini ya, sentimen pasar hari ini dia lebih banyak ke bullish ya. Dan kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Ya, kita lihat di sini. Oke ya, ada sentimen pasar dia bullish, dia udah menembus di sini ya. Ini dia bermain-main di sini ya, di moving average ini. Oke. Nah, kalaupun dia akan naik ya, ini oke dia naik, dia akan menuju sampai di titik sini ya.
Dia akan menuju di sini ya. Dia belum sampai ke titik yang 100 ya. Dia masih menuju sampai titik sini, oleh karena di 100,643 lah. Dia akan berjuang sampai 100,43. Dia akan coba ya. Dia akan coba. Cuman kalau menurut saya dia kita akan lihat ke depannya, tapi kalau menurut saya 99 sampai 100 itu adalah nilai yang paling optimis ya. Untuk bisa sampai 100 lebih lagi kayaknya sulit, apalagi kayak kemarin-kemarin sampai 103 ya. Itu menurut saya itu udah terlalu jauh banget ya. Nah, oleh karena itu saya mau bilang bahwa kalaupun dia naik, dia akan mencoba sampai melakukan penaikan sampai ke titik 100,45. Itu adalah nilai yang paling maksimum yang bisa didapatkan oleh brand untuk hari ini. Dia cuma akan berputar sekitaran itu aja, antara di sini 100 sampai 99 ya. Nah, untuk bisa sampai turun ke bawah 98 kayaknya hari ini enggak deh. Hari ini enggak ya. Hari ini belum menurut saya. Oke, kalaupun dia turun menurut saya ya 98,96 itu adalah, atau taruhlah 98,76 atau 98 lah. Jadi angka 98 adalah nilai yang paling masuk dalam logika untuk dia pergerakan brand pada hari ini. Oke trader, selanjutnya kita akan coba masuk ke kripto. Bagaimana ke kripto trader? Nah, ini dia. Untuk kripto trader, kita bisa lihat di sini kripto. Harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas terlihat mengalami pergerakan harga yang serentak. Kamis pagi seluruh kripto yang sebelumnya masih melemah, pagi ini berhasil menguat. Ya tadi kalau nggak salah sampai 41 Bitcoin. Berdasarkan data dari Crypto Market Cap, Kamis pagi, kripto dengan kapitalis terbesar Bitcoin menguat sebesar 3,69% dalam 24 jam terakhir. Namun Bitcoin secara keseluruhan dalam minggu ini dia sedikit ada pelemahan sebesar 2,02% ya. Hari ini tadi saya sempat lihat ya 2 jam yang lalu, harga kripto ini, Bitcoin ini dia udah sampai ke level 40, tapi kalau nggak salah dia udah sampai ke 41 ya. Oke, kita coba masuk di platform trader. Oke, kita coba masuk di platform. Nah, bagaimanakah platformnya kripto? Nah, di sini udah sangat jelas ya, udah masuk 41 ya. Sangat jelas bahwa pergerakan dia itu dari 40 sampai 41, jadi dia akan main cuma di seputaran-seputaran itu aja. Nah, apakah dia bisa tembus sampai 42? Nah, ini dia ya. Kalau dia bisa tembus sampai 42, artinya dia ada tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai ke ya 42 lebih lah. Sesuai dengan prediksi saya. Kalau trader bisa lihat ya, prediksi saya minggu ini ya, itu kripto itu dari 37 paling terendah ya sampai 42. Tapi 40 adalah win-win solution di sini. Kalau untuk sampai 42 menurut saya 42 itu udah luar biasa banget. Tapi selama minggu ini saya udah bilang bahwa pergerakan kripto tuh tidak sama lagi seperti dulu. Pergerakan kripto sudah berada dalam genggaman The Fed. Apalagi akhir-akhir ini perang, banyak yang ingin mengalihkan dana mereka ke kripto. Itu membuat Amerika tergelitik, dan Amerika ingin supaya kripto ini, Bitcoin dan kawan-kawan, berada dalam genggamannya, supaya kebijakan dari The Fed bisa mengatur kebijakan dari nilai kripto. Oleh karena itu kripto udah pergerakannya udah nggak terlalu bombastik ya, dia udah bisa dipegang ininya ya, pergerakannya. Oke trader, selanjutnya kita masuk ke berita ekonomi. Nah, untuk berita ekonomi trader, kita bisa lihat di sini. Untuk berita ekonomi, sebenarnya hari ini berita ekonomi biasa-biasa aja. Yang harus trader lihat hari ini adalah nanti pada pukul 16.30 ada pidato Gubernur Central Bank Lagarde. Nah, ini dia. Biasanya kalau pidato-pidato ini memberikan kekuatan terhadap mata uang dari euro. Nanti disambung lagi pada pukul 19.00 ada keputusan tingkat inflasi, 19.30 ada izin bangunan. Nah, di USD ada klaim pengangguran. Bayangkan, sebelumnya 227K dan diperkirakan 220, artinya penganggurannya berkurang. Kalau penganggurannya berkurang ya artinya ekonominya sedikit membaik. Kalau mau sedikit membaik artinya dia akan hijau dia itu. Artinya dolar Amerika akan menguat. Kalau dolar Amerika akan menguat ya siap-siap aja ada terjadi penekanan terhadap mata uang yang punya korelasi dengan dolar. Oleh karena itu saya tadi kan bilang tidak tertutup kemungkinan nanti setelah pasar Amerika dibuka, dolar akan menguat. Perubahan dari yang tadinya bullish dia akan sedikit tertekan. Nah, itu wajar, sangat wajar seperti kayak gitu ya. Oke trader, kita masuk ya.
kita sudah sampai di acara ini. Sekarang saya mau sedikit memberikan masukan juga buat trader, bahwa trader jangan lupa supaya trader kalau ada waktu dan kesempatan, trader bisa lihat di website kita ya. Ini adalah website dari Amarket ya. Ini adalah website dari Amarket. Nah, trader bisa lihat websitenya ini di id.a_undermarket.co ya. Nah, trader bisa lihat, mendaftar di sini, silakan daftar ya. Tidak, orang bilang kita adalah broker yang sangat terpercaya, selalu memberikan webinar, memberikan masukan ya, selalu membimbing trader supaya bisa trading dengan baik dan benar ya. Kita ingin supaya trader Indonesia ini sukses, dan jadikanlah trader Amarket ini sebagai teman untuk mencapai kesuksesan untuk trader semuanya. Jangan masuk juga di Telegram punya kita, bisa lihat di sini Amarket_Indonesia, banyak sekali informasi-informasi yang sangat luar biasa. Ada juga blog-blognya, ada semuanya, silakan lihat di sana ya. Kita memberikan yang terbaik buat trader Indonesia. Oke trader, kita udah berada ya di akhir acara ini. Kita udah berada di akhir acara ini ya trader ya. Saya berharap semoga acara yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Dan saya saya ingin mengatakan bahwa tugas orang trader analisa dan terus analisa. Saya memberikan informasi, saya memberikan data, saya memberikan analisa. Tapi tugas orang trader adalah menganalisa kembali dan mengambil keputusan dalam trading ya. Jangan pernah, saya selalu bilang dari dulu buat para trader-trader saya adalah satu, jangan pernah percaya siapapun juga. Yang harus dipercaya adalah diri sendiri. Saya memberikan sinyal, saya memberikan masukan, saya memberikan informasi, tetapi tetap gunakan analisa yang dibuat oleh diri sendiri. Karena itu adalah analisa yang paling terbaik menurut kita. Supaya di saat kita profit, itu adalah kebanggaan kita. Di saat kita loss, itu adalah kesuksesan kita yang tertunda. Demikianlah acara analisa trading harian kita pada hari ini, trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.